Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bertemu di Ramadan pada kali ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kultum singkat dengan judul Kekuatan Iman dan Keteguhan Hati. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita karena Allah telah meridhoi kita untuk bisa menemui kembali bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Maka jalanilah kesempatan ini dengan penuh keimanan serta ketakwaan sebagaimana telah dituliskan dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang sangat besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Mendengar hal itu, lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian melaksanakan sholat malam, sebagaimana kalian melaksanakan sholat malam. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian atau ketika mereka dalam keadaan sendiri, mereka berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar senantiasa memelihara keimanan dan memelihara ketakwaan dalam keadaan kita sendiri. Seringkali saat kita sendiri kita merasa terbebas dari pandangan orang lain, pendengaran orang lain, sehingga seringkali saat kita sendiri kita berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat kita bersama orang lain, saat kita di tengah-tengah orang lain, kita tidak berani melakukannya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ia dalam keadaan sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ibadah puasa yang tengah kita jalani saat ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa beriman dalam keadaan bagaimanapun. Kita beriman dalam keadaan kita bersama orang lain. Kita beriman saat kita di tengah-tengah orang lain. Tapi kita juga beriman saat kita sendiri. Saat kita berpuasa, kita tidak makan dan kita tidak minum. Bukan hanya saat di depan orang lain kita tidak makan dan kita tidak minum. Dan juga bukan hanya di saat tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah sahabat. Tapi kita juga tidak berani makan minum bahkan saat kita dalam keadaan sendiri, saat kita dalam keadaan sembunyi. Mengapa demikian? Karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, melihat dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka ibadah puasa yang kita jalankan saat ini harus mampu membentuk diri kita agar kita mampu beriman dalam setiap keadaan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang hanya baik di hadapan banyak orang, tetapi kita melakukan hal-hal yang haram, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sendiri. Karena kita menganggap yang kita takutkan adalah penglihatan orang, sedangkan kita lupa bahwa ada zat yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan iman sehingga kita mampu menjalani keimanan bukan hanya saja saat kita di hadapan banyak orang, tapi juga kita mampu beriman saat kita sendiri. Wallahu alam. Dan yang kedua yaitu keteguhan hati. Urusan hati pada manusia begitu mudah tergoyahkan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membaca doa keteguhan hati agar diberikan kekuatan.
Rasulullah SAW pernah berkata, hati itu ibarat satu lembar bulu di atas tanah yang kosong. Ia terombang-ambing oleh angin sehingga mudah terbolak-balik. Hadis riwayat Ahmad. Dikarenakan sifatnya yang tidak tepat, Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan keteguhan hati di atas agamanya. Berikut ini doa keteguhan hati yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW secara lengkap. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan doanya membaca penggalan ayat Al-Quran berikut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.